Halo, jumpa lagi sahabatku semuanya di channel Yesaya 07, channel berbagi informasi dan kegiatan. Di video kali ini teman-teman sahabatku semuanya akan berbagi informasi tentang perangkat lunak atau software yang dimana sampai saat ini kita masih eksis menggunakannya. Untuk itu tidak lupa like, komen, dan subscribe channelnya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Yesaya 07, dan bagi teman-teman yang sudah menemukan channel Yesaya 07, tetap semangat dan terima kasih atas dukungan di channel Yesaya 07. Oke teman-teman, kita langsung saja membahas tentang perangkat lunak atau software. Ini juga bisa dijadikan materi bagi peserta didik yang baik ada di SD, SMP, dan SMK, SMA. Untuk perangkat lunak atau yang kita kenal software, pada penggunaannya ini sudah banyak menggunakan baik di smartphone ataupun di PC. Di sini perangkat lunak dijelaskan bahwa istilah perangkat lunak itu sendiri secara umum adalah untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, ditulis oleh komputer. Yang kedua, dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud, artinya tidak bisa kita jamah atau kita pegang, kita hanya bisa memanfaatkannya. Yang ketiga adalah berdasarkan fungsinya, software atau perangkat lunak dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah software system. Yang kedua adalah software aplikasi. Ini bisa dilihat, ini salah satu software system untuk pada PC yang digunakan ataupun di handphone yang digunakan, berbasis sistemnya, perangkat lunaknya. Sedangkan untuk perangkat lunak aplikasi itu sendiri bisa kita lihat di sini. Ini berbagai macam tampilan aplikasi. Selanjutnya, software system ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama, software system adalah software yang berhubungan langsung dengan komponen-komponen perangkat keras, komputer, perawatan maupun pemrograman. Yang kedua adalah perangkat lunak sistem meliputi dari sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program aplikasi. Untuk sistem operasi itu sendiri sampai saat ini update-nya sudah ada pada Windows 11 untuk penggunaan pada sistem operasi Windows. Untuk bahasa pemrograman kita lihat ini, untuk jenis-jenis bahasa pemrograman banyak, ada Pascal, PHP, COBOL, dan lain-lainnya. Tapi tampilannya seperti ini teman-teman. Untuk program utility itu sendiri, bisa kita lihat ada antivirus yang biasanya digunakan di PC, di handphone juga ada program utility antivirus untuk menangani virus-virus yang masuk ke dalam PC. Yang kedua adalah ini, kita lihat ada sistem operasi. Ini sistem operasi, ada dua bagian dari sistem operasi. Yang pertama adalah fungsi dari sistem operasi mengendalikan software aplikasi. Yang kedua adalah mengatur perangkat keras dan mengatur proses kerja dari perangkat keras. Yang ketiga adalah menyediakan user interface atau pengguna antarmuka antara perangkat keras dan pengguna.
untuk user interface itu sendiri adalah manusia yang menjalankan baik sistem operasi, aplikasi, dan perangkat keras. Tugas dari sistem operasi ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah mengatur file, yang kedua adalah mengatur bentuk media penyimpanan, yang ketiga adalah menyediakan user interface antar muka antara perangkat keras dan pengguna, yang keempat adalah menyediakan perlindungan. Menyediakan perlindungan yang keempat ini adalah berbentuk aplikasi utility atau yang kita kenal adalah antivirus, SMADAP, dan jenis-jenis lainnya. Yang berikutnya adalah di sini kita akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman di sini ada 2 hal yang dibahas, mulai dari pengertian bahasa pemrograman itu sendiri dan contoh. Bahasa pemrograman adalah instruksi dan aturan-aturan yang tertuang dalam bentuk kode-kode yang diberikan pada komputer untuk dapat melaksanakan tugas. Ini kita lihat, ini salah satu contoh tampilan pemrograman atau struktur dari bahasa pemrograman. Sedangkan contoh dari bahasa pemrograman itu sendiri ada PHP, ada Pascal, Java, bahasa C, Visual Basic, Delphi, dan lain-lain. Ini salah satu contoh bahasa pemrograman. Selanjutnya program utility. Program utility di sini ada beberapa poin yang dijelaskan. Yang pertama adalah pengertian dari program utility dan fungsi dari utility software. Program utility adalah sebuah perangkat lunak yang ditujukan untuk melengkapi kinerja sistem operasi dan meningkatkan kinerja komputer. Jadi untuk program utility sendiri dijelaskan sekali lagi adalah perangkat lunak yang ditujukan untuk melengkapi kinerja sistem operasi. Untuk sistem operasi itu apa saja? Antara lain ada Linux, Windows, ada jenis-jenis sistem operasi yang lainnya. Fungsi dari utility atau software perangkat lunak di sini ada 2. Untuk mendukung dari lingkungan sistem komputer. Yang kedua adalah sebagai data backup, data recovery, disk optimization, virus protection, dan uninstaller suatu aplikasi. Itu bagian dari 2 hal penting pada program utility. Selanjutnya ada perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi ini untuk kita sendiri penggunanya sudah banyak teman-teman, baik di PC, baik di smartphone. Ini sudah banyak kita mengenal yang namanya perangkat lunak aplikasi. Ada 2 hal di sini dibahas juga dalam perangkat lunak aplikasi. Yang pertama adalah perangkat lunak aplikasi atau program aplikasi atau application program. Di sini application program merupakan program khusus yang digunakan untuk aplikasi bidang tertentu. Bidang tertentu contohnya antara lain misalnya dalam pengelolaan data, itu dalam pengetikan ini disediakan salah satu aplikasi yang dikenal dengan Microsoft Office Word. Ada juga Microsoft Excel untuk presentasi, ada juga Microsoft PowerPoint. Yang kedua adalah program ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan khusus terutama dalam bidang pengelolaan data ataupun informasi yang digunakan share ke internet dengan menggunakan aplikasi Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain-lain. Ini salah satu contoh dari apa saja yang bentuk dari jenis program aplikasi.
Contoh dari program aplikasi ini ada 2 contoh. Yang pertama adalah program aplikasi pengelola kata. Program aplikasi pengelola kata, contohnya di sini ada Microsoft Word, Wordpack, Adobe PageMaker, Chiefwriter, dan lain-lain. Ini sekali lagi contoh dari program aplikasi pengelola kata, ada Microsoft Word, Wordpack, Adobe PageMaker, Chiefwriter, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, di poin kedua ini dijelaskan lagi program aplikasi pengelola angka. Ini program aplikasi pengelola angka apa saja? Kita lihat di sini ada 2 poin. Yang pertama, poin pertama adalah perangkat lunak aplikasi pengelola angka adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyelesaikan pengolahan berbagai data kuantitatif angka yang relatif cepat dan akurat. Nah, ini untuk pengelola data berbasis angka, kita lihat di sini ada contohnya. Contohnya yang pertama adalah OpenOffice, ada OSGcal, ada Microsoft Excel, ada Lotus 123, dan lain-lainnya. Masih ada juga aplikasi-aplikasi lain yang berbasis mengelola data kuantitatif atau data angka yang lebih cepat dan akurat. Yang pastinya setiap sistem operasi, sistem aplikasi, ataupun utility semua selalu berubah-ubah dengan perkembangan zaman, sehingga aplikasi itu sendiri selalu melakukan update. Selanjutnya adalah contoh program aplikasi. Contoh program aplikasi di sini dibahas juga ada program aplikasi pengelola presentasi. Dalam program aplikasi pengelola presentasi, di sini dijelaskan juga 2 poin. Poin pertama adalah program aplikasi pengelola presentasi adalah program aplikasi untuk merancang slide yang biasanya digunakan untuk presentasi dalam suatu pertemuan. Ini ada poin yang kedua, ada contoh, di mana contoh dari program presentasi ini ada Microsoft PowerPoint, OpenOffice, Impress, Macromedia, Auto Hardware, dan lain-lain. Masih ada juga aplikasi-aplikasi lain yang membantu pada pengelola presentasi. Pada pengelola data, di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah perangkat lunak ini berfungsi mengelola data yang besar, di mana poin kedua dijelaskan dengan program pengelola data ini kita dapat secara cepat dan akurat memasukkan dan menyunting data, menyeleksi data dengan kriteria tertentu, membuat laporan data dengan kriteria tertentu, dan lain-lain. Di sini ada contohnya. Yang pertama adalah Microsoft Access, DBase, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, dan lain-lain. Ini salah satu bagian dari program aplikasi pengelola data. Contoh yang lainnya pada program aplikasi adalah program aplikasi pengelola grafis. Program aplikasi pengelola grafis ini ada 3 poin yang dijelaskan, dan juga yang ketiga ada contohnya. Yang pertama adalah program aplikasi pengelola grafis ini seperti namanya diperuntukkan untuk membuat suatu gambar atau mengelola suatu gambar. Program ini cocok untuk desain, periklanan, dan percetakan. Contoh dari program pengelola grafis atau mengelola gambar dan lain-lain untuk bentuk desainnya, periklanan, dan percetakan. Ini ada CorelDRAW, Photoshop, Freehand, dan lain-lain. Untuk program aplikasi multimedia. Untuk program aplikasi multimedia ini ada 2. Yang pertama, seperti namanya juga, program ini berfungsi untuk mengelola multimedia seperti audio maupun video. Sini kita lihat contohnya, ada Winamp, Windows Media Player, VLC Player, dan lain-lain. Jadi itu salah satu contoh program aplikasi
yang sampai saat ini masih tetap kita gunakan sebagai pengguna yang ada di dalam perkembangan suatu teknologi. Jadi kita tidak pernah meninggalkan aplikasi-aplikasi ini, karena aplikasi ini selalu dibutuhkan dimanapun kita berada. Dan juga contoh yang lebih simpel lagi adalah aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia ini selalu digunakan karena kita lebih simpel. Kebanyakan kita mendengarkan musik baik dari handphone, baik dari laptop atau PC. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Yesaya 07. Oke, itu salah satu pembahasan tentang perangkat lunak yang terus kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai pengguna atau kita sebagai user interface, di mana kita selalu dihadapkan atau diperhadapkan dengan perkembangan teknologi yang sampai saat ini kita masih tetap menggunakan yang namanya aplikasi, sistem operasi, dan backup data atau sistem utility, atau mengamankan aplikasi atau sistem operasi dari virus-virus yang nantinya akan mengakibatkan data kita terganggu. Jadi dalam sistem operasi kali ini banyak hal yang kita ketahui. Semoga informasi ini penting dan juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, sahabatku yang dalam menambah ilmu di dunia teknologi, khususnya di komputer. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Sekali lagi tidak lupa like, share, komen, dan subscribe channel Yesaya 07. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses.